جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwas sekalian, kita sampai di pembahasan az-zabah, penyembelihan, dan juga kemudian diteruskan ke an-nazar, yaitu bernazar kepada Allah Azza wa Jalla. Betul tidak? Iya. Istighatsah itu sudah selesai insyaallah. Kita ke masalah az-zabah, penyembelihan. Dalam matan al-usul ats-tsalatsa dikatakan wa daliluz zabhi qauluhu, dalil zabah atau menyembelih adalah firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian nusuk di sini penyembelihan. Ya, penyembelihanku yaitu aku menyembelih hewan kurban atau penyembelihan yang bersifat umum. Wa mahyai, hidupku, wa mamati, dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Dalam hadis kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Taib, az-zabah itu menyembelih, apa maknanya? Dia adalah perbuatan menghilangkan nyawa, di sini hewan ternak maksudnya. Ya. Hewan ternak atau bisa juga hewan yang tidak diternak. Al-muhim di sini hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya, menghilangkan nyawa hewan yang halal dimakan dagingnya. Tapi selain hewan yang diternak, apa yang halal dimakan? Coba. Kalau hewan ternak seperti kambing, unta, sapi, mungkin di Indonesia ayam, bebek, entok, dan seterusnya. Tapi yang tidak common, apa yang tidak umum, apa? Hewan ternak yang halal dimakan daging. Kelinci, kijang, apa lagi? Burung unta. Tetap disembelih. Pegawai MGI misalnya. Enggak. Apa lagi? Kuda. Buaya yang lebih sahih tidak boleh. Lagi pula susah nyembelihnya. Yang ada antum yang dimakan habis itu. Apa lagi? Hah? Marmut? Iya, kelinci udah tadi, Pak. Oh, iya mungkin. Iya, marmut ya. Pakai R bukan pakai H. Tupai boleh ya, tupai? Boleh, ya boleh disembelih itu. Tapi ini bukan hewan ternak, tapi boleh disembelih. Tupai boleh. Tapi apa satu lagi bukan tupai dia agak ada kukunya tapi kayak tupai tapi gede dia. Bajing. Hah? Bajing ya? Apa lagi itu?
Kalau yang ada ininya dan taringnya itu nggak boleh. Apa sih bajing apa namanya itu? Celemes itu apa? Iya, biasa kadang di pohon-pohon terus kadang ke rumah orang atau rumah orang tinggal itu. Nah, itu nggak boleh itu karena dia bertaring dan juga dia mencakar dengan mencar masanya dengan ini. Itu nggak boleh. Musang ya. Iya. Tapi kalau tupai tadi boleh ya. Yang seperti ini disembelih. Ya disembelih. Kecuali hewan air itu tidak disembelih nggak apa-apa. Hewan air nggak boleh disembelih. Bukan amfibi ya, hewan air. Dan buaya itu termasuk hewan dua alam. Bahkan kadang lebih dominan hidup di daratan. Di musim kemarau kayak gini banyak hibernasi di darat ya, atau di lubang-lubang. Ya. Nah, itu semua disembelih dengan cara menghilangkan nyawa dengan cara mengalirkan darah dengan cara tertentu ya. Disembelih. Nah, namanya penyembelihan ada beberapa maksud, ada beberapa model, ada beberapa macam. Pertama, menyembelih sebagai suatu ibadah. Dia menyembelih memang zatnya ibadah. Ya, agak majuan. Tumben loh hari ini kok banyak perbedaan. Ada apa? Sedang ada di kantor rata-rata. Alhamdulillah. Jadi enak kalau banyak kayak dulu gitu, masya Allah. Ada waktu masa berkurun waktu lamanya dulu, ketika cuman seupil doang orangnya, dikit banget. Ya, nggak tahu yang lain pada kemana, mungkin lagi dinas ya, masya Allah. Itu kesian banget. Yang kesian anaknya karena menahan ngantuk. Iya. Jadi kita tuh ketika kalau nggak salah 2 pekan lalu itu yang datang sedikit. Itu perjuangan baik anak ataupun yang hadir tuh berjuang semua untuk melawan ngantuk, masya Allah. Kalau sekarang kan kalau banyak nih, kita berjuang bersama. Iya. Menyembelih sebagai suatu ibadah, yaitu jika dilakukan dengan tujuan ta'zim, mengagungkan, memuliakan dan mendekatkan diri kepada siapa sembelihan itu ditujukan. Seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah dengan mengikuti cara yang telah ditentukan syariat. Kalau ini cuma khusus lillahi ta'ala. Kalau antum menyembelih karena ingin mengagungkan individu atau manusia atau raja, apalagi yang gaib ya selain Allah, maka ini menjadi syirik, bahkan syirik besar bisa. Ya, makanya katakan barang siapa memalingkan hal ini kepada selain Allah, maka ia telah melakukan perbuatan syirik besar berdasarkan dalil yang telah disebutkan penulis, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh ya. Itu jelas. Tapi bagaimana kalau nyembelih untuk Ratu Pantai Selatan? Di Ciamis tuh, ya kan? Di pantainya untuk Cikidul, ya kan? Pangandaran. Itu kan buat siapa? Nyeblorong atau Cikidul, ya. Sembelih kerbau, kepalanya dikasihin ke laut. Maka ini menyembelih dalam rangka ta'zim, pengagungan, pemuliaan kepada yang mereka sebut penunggu atau Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Ana nggak tahu Nyi Roro Kidul yang mana, Nyi Blorong yang mana, Nyi Roro Jonggrang yang mana. Ya, pokoknya setan lah gitu intinya. Ya. Orang-orang itu tahu nggak sih kalau itu setan? Gimana teman-teman Ciamis? Ngerti nggak sih kalau itu Nyi Roro Kidul itu setan? Ngerti nggak sih? Ngerti. Sebenarnya ngerti itu jin. Ayo orang Ciamis sok jawab. Atau nggak ngerti? Antum nggak ngerti kalau mereka ngerti apa enggak? Nggak ngerti. Nggak punya pengertian antum berarti. Hanya mereka yang tahu ya. Terus apa mereka anggap tuh kalau bukan jin, coba sok. Kalau bukan jin itu Nyi Roro Kidul, mereka anggap tuh apa? Malaikat. Perempuan dong, malaikat gimana? Dewi, Tuhan berarti kan dewi, dewa itu kan representatif Tuhan. Makanya seseorang nggak boleh bernamakan dewa, nggak boleh. Tapi kalau namanya dewasa nggak apa-apa. Tapi dewa, dewo, dewi, dewie, ini nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Kalau udah terlanjur, Dewi, ganti. Ya ganti panggilan aja lah minimal. Karena mungkin namanya Dewi Kartika misalnya, atau Dewi Sartika misalnya. Ya terus adanya Oto Iskandar Dinata, kan deketan tuh jalan tuh.
Ya panggilannya ya Tika aja, jangan Dewi. Jangan Oto kade ya. Oto. Iya. Ntar ada raya pancoran nanti lah. Nah, itu Dewi, Dewa, jangan panggil orang itu. Kalau dia emang udah terlanjur namanya itu Dewo, kalau Dewe nggak apa-apa. Kalau Dewe kan namanya sendiri, nggak apa-apa. Nah kalau Dewi, Dewa itu nggak boleh karena itu representatif Tuhan. Kalau mereka menganggap Nyi Roro Kidul ini Dewa atau Dewi, maka ini udah syirik besar. Karena menganggap adanya penguasa selain Allah untuk laut itu. Gitu ya. Ya nyembelih untuk mereka ya nggak boleh, siapapun itu. Walaupun nyembelihnya seekor lalat yang disembelih. Kalau disembelih itu ya. Lalat kan nggak boleh disembelih, antum geprek aja jadi dah mati dia. Tapi itu juga untuk jin. Makanya ini syirik besar. Udah syirik besar dah. Padahal cuma lalat doang loh. Ya. Taib. Jadi kalau untuk dalam rangka ta'zim, memuliakan, menyembelih itu hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Sekarang kalau misalnya menyembelih untuk raja dan menyembelihnya di hadapan raja, ini juga syirik. Oke, ngerti nggak ya? Raja atau presiden duduk di singgasananya, kemudian orang-orang di depannya dia sembelih. Ini kita persembahkan untuk raja. Sembelih. Syirik. Tidak boleh. Ya, ini sama dengan poin pertama, untuk memuliakan raja itu menyembelih di hadapannya, maka ini nggak boleh, haram dan syirik. Dan daging yang hasil sembelihan syirik, dagingnya haram karena najis. Haram karena najis. Makanya kita tidak boleh memakan sembelihan orang-orang musyrikin, Buddha, Hindu, ateis, nggak boleh kita makan. Antum misalnya ke negeri Cina yang mana daerah tersebut dominannya itu ateis misalnya, atau dominannya, atau di India yang dominannya Hindu misalnya, maka antum nggak boleh makan sembelihan mereka. Antum makan kedelainya aja atau gorengan balak-balak boleh. Tapi kalau misalnya makan daging sembelihan sapi nggak mungkin, mereka nggak nyembelih sapi. Kasihan mereka nyembelih sapi, nggak bakal mereka. Makanya di sana tuh nggak ada jeroan sapi, nggak dimasak di sana. Masakan Padang, tunjang atau nggak ada, susah. Itulah indahnya Indonesia, gitu. Di India nggak ada itu. Tadi kalau misalnya orang India yang musyrik dia nyembelih kambing mungkin ya, kambing atau ayam, kita nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Kalau daerah itu dikenal orang-orangnya Hindu musyrik. Iya. Begitu pula kalau misalnya antum punya tetangga yang mana agamanya ini semisal itu Hindu atau Buddha, ngasih antum daging kambing kebuli Buddha gitu misalnya, enggak, afwan, saya enggak makan kalau ini mah, gitu. Terus bagaimana kalau dia dikasihnya sop, makan enggak? Sop daging, sama. Kecuali kalau jelas bagi antum bahwasanya daging tersebut beli di pasar. Tapi kan antum nggak mungkin nanya gitu, ya enggak? Tetangga antum orang Hindu atau Buddha, Pak, ini ada sop kambing. Antum nggak mungkin kan nanya, maaf, ini kambingnya beli atau nyembelih sendiri? Kayak gitu kan? Ya. Gimana kalau nggak enak nolak? Nah gitu. Diterima, tapi jangan dimakan. Terus taruh mana? Kasih kucing. Kucingnya juga Muslim, nggak mau. Kasih ke kucing saya. Lah, terus yang dikasih kucing kuahnya, dagingnya doang apa kuahnya juga? Semuanya, karena kuahnya kan pakai kaldu kambing juga, ya otomatis sama lah gitu. Tapi kalau antum mau berani bilang, waduh ini bikin sendiri apa dari beli nih gitu kan. Mungkin kalau udah dekat atau mungkin penasaran aja gitu, wah bagus, enak nih kayak ini bikin sendiri apa beli. Tapi pertanyaan yang sifatnya friendly gitu loh, bukan tar gitu. Ini beli sendiri atau nyembeli sendiri nih? Ntar dulu, jangan kasih dulu ntar.
Kok kayak gitu pasti nggak mau, dia curiga. Tapi kalau kita friendly, dia bilang, oh bikin sendiri, oh gitu, ya udah. Jangan nggak jadi. Mungkin nggak enak mungkin. Kalau kita nolak susah mungkin, bakal retak rumah tangga, pertetanggaan. Mungkin kita terima, terus habis itu baru kasih kucing. Tapi jangan kasih tau kucing kalau itu dia orang Hindu, takutnya nggak mau. Nah, terus habis itu kalau misalnya dia jawab, ini beli nih, oh alhamdulillah. Kalau beli, kita nggak perlu tahu lagi di mana dia beli, nggak usah kalau itu. Kalau beli berarti ya udah kita anggap apa halal. Kenapa? Karena dominan pasar kita Muslim, jadi nggak masalah. Kecuali kalau misalnya antum di daerah Bali, nah ini baru. Ini beli atau bikin sendiri nih, itu nggak ada pertanyaan kayak gitu, nggak bermanfaat. Karena kalaupun dia beli, dominasinya orang-orang musyrik, tetap nggak bisa, gitu. Makanya kalau bisa, kalaupun tinggal di Bali, tinggallah di komunitas Muslim, jangan tinggal di komunitas Hindu atau misalnya. Ya, begitu. Jadi daging dari sembelihan syirik itu haram dan najis, Tapi yang kedua, sembelihan yang diperuntukkan untuk memuliakan tamu, walimah atau yang semisalnya. Hal ini sangat dianjurkan, ini boleh, dianjurkan bahkan. Dan ia bisa saja berhukum wajib atau sunnah sesuai konteksnya. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan menyembelih untuk menghidangkan kepada tamu ini bentuk memuliakan tamu. Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Ibrahim kayak gitu. Ketika datang beberapa orang malaikat, lihat di surat Az-Zariyat ya. Datang beberapa orang malaikat menjadi tamunya, tapi malaikat itu berwujud seperti manusia. Ya. Untuk memberitakan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala anak melalui istrinya dari Sarah, yaitu Nabi Ishaq. Ya. Begitu. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kambing untuk memuliakan tamu-tamunya, tapi tamunya ini nggak mau makan karena malaikat nggak makan, ya, malaikat itu nggak makan, maka mereka nggak makan. Tapi di sini Nabi Ibrahim sudah dapat kebaikan, yaitu beliau alaihissalam menyembelih untuk memberikan hidangan pada tamu. Ini bentuk pemuliaan. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling memuliakan tamu. Contoh orang yang paling memuliakan tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, antum juga begitu boleh. Ya. Misal juga antum pulang kampung ke rumah bapak atau ke rumah ibu, ya, di kampung gitu kan. Antum pulang kampung, ibu atau bapak nyembelih ayam. Masuk nomor 2. Apakah ada nilai ibadah sini? Ada nilai ibadah, tapi maksud dari nyembelih ayam ini kan buat makan. Bukan untuk ta'zim, mengagungkan antum, bukan. Ya antum tetaplah anaknya. Tapi menyembelih ini supaya menyenangkan, untuk menghadiahkan. Maka ini beda. Sisi ibadahnya adalah memberikan kesenangan ke hati seorang muslim atau keluarga. Maka ini bagus, ini dianjurkan, bahkan kadang bisa menjadi kewajiban kalau tidak ada cara lain untuk memuliakannya kecuali nyembelih binatang, maka ini menjadi kewajiban. Iya. Tapi nyembelihnya juga nggak di hadapan tamu juga kali. Ya. Tamu datang, langsung kita sembelih kambing, kita sembelih depannya. Ya enggak? Ya. Nah, itu beda itu. Dan sabda beliau kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyat." Adakanlah walimah perkawinan walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Ini yang membuat banyak ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya wajib semampunya. Walimah itu adalah makan-makan, ya, baik dengan cara lebih afdal dengan cara mengundang orang untuk datang, tapi bisa juga dengan cara membagikannya secara individual ke rumah masing-masing, itu bisa. Itu walimah juga bisa seperti itu. Kalau di masa Covid dulu ada yang nikah kayak gitu caranya, walimahnya. Karena nggak boleh kan, jaga jarak, nggak boleh ngumpul di satu tempat gitu kan. Maka ya udah walimahnya bagi nasi kotak. Nah itu, mungkin itu lebih simpel ya. Kan tinggal pesan di akikah apa gitu kan. Ya jadi cuma berapa kambing, dah selesai. 10 juta udah banyak itu. Berapa budak 100 lebih, 100 box lebih, ya gitu. Bisa begitu, namun lebih afdol
Itu apa? Dihadirkan orang-orang, diundang. Itu walimah. Dan walimah itu boleh apa? Boleh diakhirin semampunya. Kalau bisa jangan walimah dulu, akadnya nanti. Enggak, walimah akad dulu dong, gitu kan. Anak pernah tuh diundang walimah. Dan anak hadir kan di daerah Pol Tangan. Anak hadir, ini jemaah juga. Terus Masya Allah, di mana sekarang tinggalnya Pak Sutrinya? Anak kan terlambat datang. Oh, maaf Ustaz, belum akad. Loh, belum akad. Udah walimah duluan? Iya. Oh ya wes lah, terserah mereka lah gitu kan. Anak kan nggak bisa bubarin kan. Ya udah. Tapi kan normalnya apa? Akad dulu atau walimah dulu? Ya akad dulu dong. Kan kalau walimah dulu nggak tenang, udah habis uang walimah, taunya mereka nggak jadi nikah kan nggak enak, ya kan? Udah gitu nggak balik modal lagi, gitu kan? Nah, jadi akad dulu. Lah kan emang tujuan sebagian orang kan walimah balik modal, bahkan kalau bisa untung gitu loh. Iya, makanya tuh kotak amal itu hati-hati tuh, jangan ada yang ngebawa sembarangan. Iya. Kemarin terakhir walimah di mana gitu. Nah, ada kotaknya tuh, kotak ininya aku buat masukin amplop tuh. Ada 2. Buat pasangan Pak Sutri, buat orang tua Pak Sutri. Ada kayak gitu. Subhanallah. Baru kali ini anak lihat kayak gitu. Dia buat ini khusus Pak Sutrinya. Jadi mungkin nanti yang ngebuka Pak Sutrinya langsung gitu. Iya. Buat keluarga atau orang tua Pak Sutri gitu loh. Ini mungkin buat biaya operasional, mungkin gitu ya kali ya. Tapi asik kali ya kalau misalnya nikah gede terus banyak yang hadir, banyak amplopnya, kayaknya enak ya, kayak pengen lagi gitu ya. Iya, pas buka jebret gitu, bertumpuk-tumpuk ya, Masya Allah. Dibuka 200, 300, 500, 1 juta. Iya. Ada juga pas dibuka jazakallah khair, barakallahu fiik gitu. Iya. Pas dibuka amplopnya, maaf Anda kurang beruntung. Kalau misalnya walimah, apakah harus dengan hewan ternak nyembelih? Enggak harus. Maksudnya di sini Nabi SAW adalah kadar minimal lah, antum berkorban lah kalau nikah. Sekarang berapa sih harga kambing yang bisa? Paling 2,5 juta, ya enggak? Udah standar, ya kan? 1.800.000 sudah bisa ya. Yang muda, oke. Kambing muda, anggaplah 2,5 juta sama semua operasional. Boxing dan seterusnya semua enak udah. Tapi itu kan kadar minimal kan. Kalau misalnya orang yang mampunya segitu nggak masalah. Kurang dari itu ya nggak masalah juga. Apakah harus daging? Ya nggak harus juga. Cuman lebih dianjurkan walimah itu walau bisyat, walaupun dengan seekor domba, seekor kambing. Ya, gitu. Enggak. Atau itu walimahnya apa? Atau sudah belum nikah? Walimahnya habis banyak gak? Atau biasa aja? Sederhana aja, Masya Allah. Yang penting ada ini ya, ada teh sama samsu gitu aja. Kopi hitam ya. Kan orang-orang tua kan walimah diundang. Iya, samsunya taruh gelas, taruh tinggal ngambil. Ya kan? Ntar sama mbah-mbah, aki-aki kan biasanya ngambil. Mumpung samsu biasanya orang rokok jagung biasanya. Kan enak habis itu. Satu ngambil 2, satunya masuk ke kantong seret gitu kan. Iya. Tuh di kampung-kampung kan kayak gitu kan. Iya, nah kalau kamu Sunda itu waktu itu pernah lihat walimahan tuh kayak gitu, bukan walimahan aja, maulidan, terus selamatan atau kematian 40 harian itu kan biasanya kayak gitu di gelas taruh seperti itu. Tapi yang sebenarnya kan nggak boleh. Ini tidak baik walaupun sah walimahnya, tapi kan benda ini tidak baik gitu loh. Nah jadi kalau misalnya walimah itu lebih afdal apa? Adanya daging. Baik kita yang nyembelih sendiri atau kita mesen pada orang, nggak apa-apa. Ya mesen jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini kan berarti kita ngundang orang, berapa ratus orang gitu, berapa ratus atau berapa puluh kakak, ya. Nah datanglah mereka dan kita hargai kedatangan mereka dengan menyediakan makanan, begitu, ya. Itu ketiga walimah. Akikah ada lagi ya enggak? Ketika lahiran anak, akikah hari keberapa? Hari ke-7. Kalau misalnya hari ini, hari apa sekarang? Senin lahiran, berarti akikahnya hari apa? Hari Ahad.
Hari Ahad. Itu kan hari nomor 7 kan, hari Senin nomor 1-nya. Hari Ahad. Kalau memang nggak sempat hari Ahad ya udah hari ke-8, hari Senin kalau sempatnya hari Senin. Tergantung dengan uangnya ada apa enggak, atau kemudian waktunya cocok apa enggak, ya lihat-lihat sendiri. Tapi hari ke-7. Nah, akikah itu mana lebih afdal? Ngundang orang atau bagi-bagi? Ngundang orang lebih afdal. Ya. Tapi kalau misalnya merasa ngundang orang terlalu rumit, ya, atau karena banyak urusan, bayi juga harus diurus, dan mendingan bagi-bagi deh, ya itu juga nggak masalah, boleh. Tapi lebih afdal apa? Ngundang ke rumah prasmanan gitu. Iya. Itu, seperti itu. Kalau laki-laki anaknya kambing berapa? 2. Kalau perempuan kambing 1. Nggak ada tuh anaknya ngebrojol bencong, nggak ada. Nggak ada, 1,5, nggak ada. Makanya makhluk bencong itu makhluk astral yang mungkin dia transformasi jadi manusia mungkin. Ya. Belakangan ini kan bencong-bencong itu dipromosikan. Itu harus kita ingkari, kawan. Iya, operasi bibir, coba lihat. Operasi hidung, udah kayak monyet, jelek banget. Beneran. Udah masih mending bagus-bagus Allah ciptain, malah jadi kayak beruk gitu loh. Jadi nggak enak ngeliatnya. Iya, dan dia senang dengan jeleknya itu kan ngehina diri sendiri. Antum sedap nggak lihatnya? Kalau antum sedap, keluar. Enggak, Muntah beneran. Yang seperti ini kan memamerkan kebenciannya, dan ini kan sebenarnya salah satu langkah LGBT sebenarnya. Ini bahaya sekali loh. Bahaya, harus diingkari. Nggak apa-apa dijelekkan mereka di majelis, nggak apa-apa karena mereka menzahirkan itu dan bangga dengannya. Iya. Anda minum dulu lah, kesel juga. Alhamdulillah. Kita sebagai laki-laki yang suka dengan lawan jenis itu kan merasa ini nggak normal ini. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang ya akikah, dia sembeli atau dia boleh nitip, boleh mewakilkan nggak? Seorang bapak nih, antum ngebrojol anak antum udah selesai lahiran, hari ke-7 akikah. Apakah harus antum yang nyembeli atau boleh diwakilkan? Boleh diwakilkan. Ya, selama wakilnya antum ini adalah muslim, akil baligh. Ya, maka boleh. Ya, dengan niatan menjadi wakil bagi antum untuk menyembelih akikah untuk anak antum. Yang ketiga, model ketiga, sembelihan yang diniatkan untuk menikmati makanan, untuk diperdagangkan atau semisalnya. Ini boleh, gak masalah karena niatan dia untuk hal yang mubah dan pada asalnya ini bukan suatu ibadah. Namun kalau ada niatan ibadah maka itu niatan luar, bukan niatan asli dalam penyembelihan. Karena hukum asal bagi makanan adalah mubah berdasarkan firman Allah, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. 9 ini bisa dianjurkan atau dilarang tergantung tujuan dari penyembelihan. Tapi sekarang kalau kita lihat ada penjagal sekarang udah pakai teknologi, pakai mesin, ya, pakai pisau elektronik, atau ayamnya itu digantung, ya nanti palanya keseset sendiri, gitu kan, paham nggak? Jadi itu jalan dengan rolling elektronik gitu, jalan ayamnya itu gelepar gitu, nanti kemudian seret gitu kan, jadi di pisaunya, gitu. Para ulama berbeda pendapat mengenai baca bismillahnya untuk orang yang melakukan ini. Kan yang melakukan apa ini? Mesin. Ya. Maka sebagian fuqaha mengatakan wajib bagi orang yang menyalakan stop kontaknya apa? Yang menyalakan program mesinnya ini, tek gitu kan, sehingga berjalan, itu wajib mengucapkan bismillah dan meniatkan untuk menyembelih semua dari ayam ini. Itu boleh kata sebagian fuqaha. Namun tentu lebih afdol adalah menyembelih langsung satu-satu, itu lebih afdol. Hanya wallahu alam itu tetap dibolehkan, tapi dengan syarat yaitu yang menyalakan mesinnya itu harus apa?
mengucapkan bismillah dengan niatan menyembelih ayam itu. Masalahnya sekarang adalah sebagian ayam lolos dari itu. Misalnya sebagian ayam gelepar terus ternyata nggak kena dengan itu. Ya. Anda pernah curiga ada. Ini misal antum makan di restoran atau di pecel ayam gitu kan di pinggir jalan. Antum pesen bagian kepala dan leher kan gitu. Misal antum suka dengan kulit leher dan bagian kepala, kan legit enak gitu, enak banget gitu. Asin-asin gimana gitu kan, suka kulitnya gitu. Kan lehernya kan agak panjang sedikit gitu. Nah, ketika antum cek nggak ada bekas sembelihan. Pernah nggak antum nemu gitu? Atau minimal pernah nggak dengar cerita seperti itu? Nah, misal kalau kayak gitu gimana sikap antum? A, antum tinggalkan itu karena menganggap ini tidak disembelih dengan syar'i. B, antum tetap makan, bodoh amat, siapa tahu udah disembelih secara gaib gitu kan. Atau C, antum sembelih seperti itu juga. Mana jawaban yang paling bahlul? Tuker. D, tuker. Maaf, ini tidak sah, ini penyembelihannya. Antum bilang ini nggak ada tanda penyembelihannya. Saya cari yang ini udah kelihatan disembelih. Boleh, hak antum itu, boleh. Tapi bagaimana jawaban A? A apa tadi ya? Antum tinggalkan, oke. Masya Allah. B, tapi kan haram. Najis, Safi. Nggak boleh. B, antum makan tetap. Nggak, berarti antum makan haram dong. Kalau antum yakin ini leher sampai segini doang nih, nggak ada nih yang bekasnya, ini nggak ada nih, nggak boleh dimakan. Antum tinggalkan. Atau boleh antum kasih kucing. Selama kucingnya belum belajar juga gitu loh. B. Atau C. Bang, bisa bang? Ada apa pak? Mau sembelih nih, belum sembelih nih. Ini yang paling bahlul ini. Kan tujuan penyembelihan kan iraqatud dam, yaitu mengalirkan mengalirkan darah keluar. Kalau udah digoreng kayak gitu gimana disembelih kan? Maka manakah yang lebih afdal? Tentu yang paling basic B. Tinggalkan, kamu tuh enggak itu. Boleh juga D. A tuh ngapain tuh? Oh, A yang tinggalkan ya? B tetap makan ya? Oh enggak, yang B jangan, enggak boleh. Mau. Yang A. Yang A ya berarti ya. Yang A tinggalkan, baik kasih kucing atau tinggalkan baik, enggak usah diambil. Atau yang D ditukar. Ya itu boleh. Enggak ada darurat kalau di pecel ayam tuh ada darurat. Misalnya ini bekal dalam perjalanan. Kalau antum nggak ada fulus lagi, anda kasih nanti yang fulus. Nggak ada darurat, kayak itu nggak boleh darurat. Antum misal buat bekal, antum bisa beli lagi kan? Itu bukan darurat namanya. Kecuali kalau misalnya antum mendapatkan itu udah bekal dan itu di gunung. Nah, bukan di tukang pecel ayam. Di gunung nggak ada, di puncak gunung tukang pecel ayam kedinginan, hipotermia dulu dia. Nah, atau di situ terus buka ternyata, waduh ayamnya kayak gini. Nah, ini darurat boleh. Tapi gini loh, sebentar. Kan antum ada nasi kan? Dan ada lauk lain kan? Bisa nggak antum cari kucing, antum kasih ada kucing gunung gitu? Kan antum tetap kenyang loh dengan ini. Ayo cari alasan lain lagi ya besok. Sayang pokoknya ya. Harus makan yang haram, gimana caranya gitu ya? Beberapa kemungkinan gitu. Iya, cuman kan ketika ada lauk lain yang bisa menyengat anum, maka yang haram ini nggak boleh udah. Nggak ada darurat di sini karena ada lauk. Kecuali cuman nasi doang, mungkin ya, sama ayam, sambel. Nah mungkin itu bisa lah, mungkin. Walaupun tetap nggak bisa sebenarnya, karena ada nasi. Iya, ada nasi. Jadi pertanyaan, badan si kepala itu haram apa halal ya? Semuanya haram. Oh jadi haram semuanya? Iya, cuman kan kalau nggak tahu pasangan yang mana. Ya enggak? Kan kita cuman pala sama leher doang. Sementara teman-teman kita ini kayaknya tuh ayamnya belum tentu sama kan ayamnya.
Iya. Gitu. Kita cek nomor seri ayamnya juga nggak ada kan? Ya. Gitu. Maka khusus palanya itu karena ada tanda-tanda kuat ini nggak benar sembelihannya, maka antum lepaskan dia. Apa antum udah jangan makan itu syubhat atau haram, memang haram. Begitu. Kecuali kalau nasi nggak ada, udah basi, tinggal kepala ayamnya, maka antum makan kepala ayam darurat nggak apa. Iya, daripada antum nyari teman antum di gunung yang gemuk, terus antum ambil dagingnya, mendingan daging itu. Baik, kita menuju ke nazar. Dikatakan dalam usul salasa, wa dalilu nadri qawluhu ta'ala. Dalilnya nazar la firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dalil yang menunjukkan nazar, yaitu tadi sudah disebutkan. Ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Nazar itu apa ya? Nazar berjanji tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Berjanji suatu ketaatan atau perkara mubah terhadap Allah Azza wa Jalla. Adapun berjanji dalam perkara yang haram, maka ini tidak sah nazarnya. Berjanji pada perkara ketaatan atau perkara mubah. Misalnya kalau ana diterima di perusahaan ini, maka kalau ana diterima di perusahaan ini, maka ana akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Lafalnya maka ana bernazar. Bismillah. Maka ana berjanji kepada Allah, maka ini masuk nazar. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa saya janji walaupun tanpa nyebut Allah Ta'ala, maka ini juga termasuk nazar. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai amalan tersebut, yaitu amalan apa? Memenuhi nazar. Dan setiap amalan yang dicintai Allah pasti itu merupakan ibadah. Maka memenuhi nazar itu ibadah. Tapi bernazar itu makruh. Bernazar itu makruh. Cuma memenuhi nazar itu wajib. Jadi bernazar yaitu memulai itu makruh. Tapi ketika antum sudah mulai, maka harus antum tunaikan. Begitu ikhwan. Dan nazar itu kan treknya orang-orang bakhil. Dia baru mau melakukan suatu kebaikan atau ketaatan kalau dia dapat kebaikan dulu. Itu orang bakhil itu. Gue baru mau baik kalau dia baik. Itu orang bakhil seperti itu ikhwan. Gue mau senyum kalau orang senyum sama gue. Ini orang bakhil. Gue mau sedekah kalau orang mau ngasih. Terus kita punya tetangga, saya gak bakal ngasih tetangga kecuali mereka ngasih saya duluan. Bakhil sebenarnya. Baru mau berbakti ketika dibaktikan padanya. Baru mau berbudi ketika orang berbudi padanya. Gitu. Iya gak Mas Bro? Coba senyum. Anda gak mau senyum antum. Ketahuilah nazar yang pelakunya dipuji oleh Allah adalah seluruh ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Dan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, apabila seseorang melakukannya berarti ia komitmen dengannya. Dengan nazar itu harus komitmen. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu thumma liyaqdu naftafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu Baitullah. Adapun nazar dalam pengertian seseorang yang mengharuskan pada dirinya sebuah ketaatan yang tidak wajib, maka hukumnya makruh. Itu pada asalnya makruh hukumnya nazar. Bahkan sebagian ulama berpendapat haram karena Nabi melarangnya. Ada yang berpendapat haram nazar itu pada asal. Tapi kalau udah bernazar maka dia wajib untuk menunaikannya. Kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, itu hanya dipakai agar sedekah dikeluarkan dari orang-orang bakhil atau kikir. Tetapi jika seseorang sudah bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib memenuhinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah,
maka hendaklah dia mentaati atau memenuhi nazarnya dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Ringkasnya, nazar bisa diartikan dengan ibadah yang diwajibkan secara umum atau nazar khusus, yaitu seseorang mengharuskan sesuatu pada dirinya dalam rangka taat kepada Allah. Para ulama telah menjabarkan masalah nazar khusus ini secara rinci di kitab fiqih. Baik, nanti insya Allah kita lanjut pada pertemuan mendatang tentang mengenal agama Islam. Nanti kita lanjut langsung ke halaman 120, Islam dan tingkatannya, insya Allah pada waktu mendatang. Ada pertanyaan, ikhwan? Fadol, ada berapa menit untuk bertanya? Tanya, Fadol. Tak cukup materinya terus ini. Bila kita bernazar misalnya Ustaz tidak melakukan maksiat. Kasih tuh. Sap. Bismillah. Pertanyaannya Ustaz, kalau kita bernazar misalnya kita berjanji tidak akan melakukan maksiat ini, kalau nanti kita melakukan maksiat A, kita akan dihukum begini, itu boleh nggak Ustaz? Menghukum diri sendiri gitu Ustaz? Ya, menyumpahi diri sendiri. Ya, misalnya dengan hukuman apa gitu? Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Jangan kayak gitu. Kalau pokoknya saya janjilah, saya bersumpah kalau misalnya saya melakukan itu lagi, saya bakal diazab gini, itu nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun itu meyakinkan supaya orang itu percaya atau gimana, nggak boleh seperti itu. Ya, dia ngedoain keburukan buat dirinya sendiri. Yang lebih baik adalah dia apa? Yaitu meminta ampunan kepada Allah dan meminta hidayah kepada Allah, bukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau dia bersumpah dengan itu, maka bisa terjadi. Nggak boleh, tapi ketika dia mengucapkannya, maka itu bisa terjadi sumpah itu. Dan iya, misalnya saya bernazar, saya bernazar dan bersumpah, saya akan misalnya puasa Senin Kamis selama setahun penuh. Sekali saya tidak melakukan itu tanpa uzur, maka saya siap dihukum oleh Allah berupa kehilangan harta misalnya. Ini kan menggabungkan antara nazar dan sumpah. Dia bernazar untuk melakukan puasa dan dia bersumpah kalau dia melanggar dia akan dihukum oleh Allah begini begitu. Ini hal yang tidak layak, tidak baik gitu. Tapi ketika itu terjadi, nazarnya wajib dipenuhi dan sumpahnya itu Allah Ta'ala catat. Gitu. Jadi kena itu. Kalau dia sengaja nggak puasa sekali, melanggar sumpah, melanggar nazar, dan dia akan kena sumpahnya sendiri. Membatalnya ya berarti batalkan aja, batal sumpah itu dengan kafarat yamin, yaitu kafarat yamin dan nazar, yaitu dengan puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin atau pakaian. Ya begitu. Makanya orang yang suka kayak gini itu ya orang-orang yang bakhil sebenarnya. Jadi kalau mau taat mah taat aja, nggak usah pakai hal kayak gitu, nggak usah perhitungan gitu. Ya, lawal. Fadal. Ada lagi, Fadal. So, 2 pertanyaan berarti ya, dengan yang berbeda kan tadi. Ya mungkin kalau kebalikannya gimana Ustaz? Maksudnya kebalikannya lebih ke maksiat terus ujung-ujungnya tobat. Sampelnya, contohnya ngeslot deh. Ya Allah, kalau saya menang slot Judi. Iya maksudnya judi gitu kan. Menang judi gitu kan, saya langsung tobat gitu. Itu gimana tuh? Itu yang pertama. Ini istihza ini main-main orang gitu. Oh, main-main. Coba datangin orang ke sini. Mana orangnya mana? Iya. Enggak, ini enggak sah. Enggak sah. So, ini meremehkan, malah ini justru anak khawatirnya dosa besar sekali orang kayak gini. Dia kan tahu kan kalau itu haram. Kayaknya orang sejelek-jeleknya hati orang tuh nggak gitu deh. Kalau misalnya ada yang seperti itu, berarti dia tuh imma dia jahil banget ya, keterlaluan bahlulnya, atau dia mungkin orang gila mungkin, atau mungkin dia memang udah main-main sama Allah. Anak nggak tahu. Kalau main-main sama Allah, anak khawatirnya dia sebenarnya orang yang kufur pada Allah. Anak khawatirnya gitu. Tapi kalau misal gini misalnya, dia berjanji pada Allah, ya Allah ini terakhir kalinya. Misal ya, kalau ini saya menang, saya nggak bakal lagi gini. Misalnya, maka dia terjadi janji pada Allah nazar. Ini mungkin orang ini pengen taubat mungkin.
Cuman ada orang yang pengen taubat tapi dia tuh masih eman-eman gitu loh. Ngerti nggak? Ada orang kayak gini ya? Ada. Ya Allah, saya tuh pengen taubat. Saya pengen ini yang terakhir deh. Ini terakhir ya Allah. Saya janji deh habis ini saya nggak bakal minum lagi. Maksudnya minum ini wine dan sebagainya. Ada ya orang kayak gini ada. Orang kayak gini mungkin ini yang husnul. Dia tuh emang pengen taubat. Ya. Cuman masih merasa eman-eman gitu kan. Itu belum full taubatnya. Tapi dia berjanji pada Allah, ya Allah, di minuman terakhiran saya ini yang terakhir ya Allah. Itu ada yang seperti itu. Maka dia wajib melakukan nazar itu dan dia wajib taubat. Kalau ternyata dia berhasil taubat, berhenti dari itu, maka Masya Allah dia dapat pahala besar insya Allah. Pahala taubat dan pahala menunaikan nazar. Tapi kalau maksud dia melakukan itu adalah meremehkan, merasa dari yang terakhir ya Allah saya main-main gitu, maka khawatir masuk bab istihza, merendahkan Allah. Ya takutnya begitu. Tadi 2 pertanyaan. Iya. Bab yang tadi gitu kan, yang pertama Menyembelih. Bukan selain Allah. Kan ada tuh biasanya tuh di kampung, biasanya di daerah Jawa itu suka ada tuh kalau kita bikin rumah atau sebenarnya banyak sih jembatan proyek, gitu kan. Biasanya kan penghuni ini atau sebatas ya ngasih aja gitu kan. Ini pertanyaan Tumbal. ngasihnya ke siapa gitu kan ya, mau tumbal gitu kayak gitu, kepala kerbau lah apalah. Biasanya kan kalau bangunan itu biasanya rumah-rumah itu ada kepala kerbau gitu ya, biasanya di atas gitu. Ayam cemani ya salah satunya kayak gitu juga. Soalnya itu sering ditemukan gitu Ustaz. Tapi kan pertanyaannya buat siapa-siapa aja kan suka tanda tanya juga bagi saya pribadi gitu. Ini gimana Ustaz gitu? Itu buat setan itu mensyaratkan kayak gitu. Iya. Tapi ya buat setan biasanya dibuat kesurupan tuh pekerja-pekerjanya. Digangguin gitu. Diteror sama setan. Terus habis itu diberi syarat oleh setan, kalau nggak mau diteror, kalau mau semuanya baik-baik aja, kalian harus minta izin dan permisi dengan cara yaitu sembelih dengan spesifikasi gini. Kerbau hitam, ayam cemani hitam, ayam cemani emang hitam orang ya, dan seterusnya. Nanti tanam di pondasi bangunan atau tanam di mana gitu. Iya. Itu tumbal. Bahkan kadang-kadang bukan binatang, kadang orang yang mau ditumbalin. Iya. Ada itu udah masyhur loh, terjadi proyek-proyek itu. Tumbal jalan tol ini, tumbal itu. Walaupun nggak pasti ya cerita simpang siur, tapi itu udah masyhur di Indonesia, udah banyak kayak gitu. Di Pulau Jawa terutama. Iya, di Saudi Arabia nggak ada kayak gitu, nggak ada. Bikin jalan tol nggak ada. Ya, siapa yang mau ditumbalin siapa coba, orang Arab itu nggak ada. Iya, jadi orang Indonesia ya banyak kayak gitu. Itu jelas buat jin, buat syaitan. Tapi kadang syaitan atau dukun kemudian menuansakan seolah-olah itu sedekah. Ya, ini harus kita persembahkan untuk penghuni sini, kita sembelih seekor sapi ya misalnya atau kerbau hitam. Nah, palanya tanam aja tuh di bagian situ, tapi tubuhnya sisanya bagi-bagi ke kampung sekitar. Sebagai penghormatan untuk warga kampung, jadikan kita sedekah. Nah tuh, ini bisikan setan, ini adalah distorsi setan semuanya. Apakah sedekahnya itu sah? Tidak sah, karena kerbau hitam yang disembelih ini itu berserikat antara tujuan untuk berbudi pada manusia, juga berbudi pada jin. Syirik besar, ini kufur akbar. Berarti daging-dagingnya halal atau haram? Haram karena najis. Kenapa najis? Karena penyembelihannya itu bukan untuk Allah Ta'ala. Di sini ada unsur gaib tujuannya. Tuh begitu. Itu syirik besar itu. Itu banyak kok, banyak. Bikin apartemen gede misalnya, tapi lahannya lahan di pinggir hutan misalnya, itu ya banyak seperti itu. Walaupun kita nggak bisa nuduh apartemen tertentu ya, tapi ini jamak terjadi. Antum kalau misalnya nyari di internet, di YouTube, cerita-cerita tumbal-tumbal itu untuk pabrik ini, itu banyak banget. Dan mereka itu bisa jadi benar ceritanya. Emang kayak gitu orang kita tuh banyak. Gitu. Makanya jarang kuli-kuli bangunan yang sunnah. Coba banyak kuli bangunan sunnah, grup ya, KBS, ya. Bukan
Iya, bukan Bekasi ini, kajian Bekasi bukan. Itu KSB, kajian Sunnah Bekasi. Ya ini KBS, Kuli Bangunan Sunnah misalnya, ya kan? Iya, khusus jenggotan semua. Iya, jenggotan semua, pakai celana pangsi yang loreng-loreng tentara gitu kan? Gitu, kayak tentara Afghanistan gitu, masya Allah. Terus pakai peci tukang ojek kayak gini kan? Nah, kan gitu. Iya. Atau tukang ojek pangkalan kan kayak gini. Iya, enggak maksud biasa aja sih, cuman iya sama lah sama antum lah gitu. Nah, terus habis itu iya. Setiap masam aku tasbih, subhanallah. Iya, zikir pagi petang. Setiap menjelang azan siap-siap sholat. Iya, 1 jam sebelum azan udah siap mandi buat sholat berjamaah di masjid. Habis itu istirahat sampai jam 2:30. Terus jam 2:30 siapan sholat jamaah asar. Iya, itu buruhnya lama tuh. Iya, lama itu. Yang repot siapa? Bayarnya repot. Tapi sunnah gitu loh. Itu kalau bikin apartemen, bikin jalan tol, ada jin. Enggak, afwan. Ini syirik. Bilang ke jinnya. Ini syirik. La yajuz ya akhi. Haram syirik. Setan juga enggak mau deketin. Waduh, dia udah ngaji sunnah kata setannya. Iya. Beneran. Enggak bisa digoda. Paling digodanya korupsinya. Nah, kalau ini enggak kena manhaj kalau ini ya. Enggak kena manhaj gitu. Ya. Lagi, Khon? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya ini menggabungkan 2 bab yang tadi, Pak. Ini, Pak, misalnya seseorang bernazar ketika mengawinkan pasangan domba ya. Misalnya bernazarnya gini, kalau lahirnya domba jantannya banyak gitu, mau disembelih yang domba jantan yang pasangannya itu. Tapi pas lahir domba jantan yang itunya mati. Gimana itu, Pak? Gimana? Pasti nih. Pertanyaan macam apa ini? Coba gimana? Jadi si domba jantan yang bernazar dombanya apa pemiliknya? Pemiliknya Ustaz ya. Dia ngawinin. Ya, ngawinin. Domba jantan sama domba betina. Ya. Terus bernazarnya kalau banyak domba yang jantan lahirnya gitu ya. Kalau nanti brojol lahir lebih dominan banyak domba jantan. Ya, mau nyembelih yang jantan itu masih bapaknya. Bapaknya disembelih nanti. Ya. Ya pemiliknya apa? Si bapak dombanya. Bapak dombanya. Iya. Tapi pas lahir mati misalnya kebetulan. Pas lahir dia mati siapa nih? Si domba bapaknya itu. Ya udah enggak usah. Enggak, ini bukan nazar nah pikir. Ini cuman ngomong doang sih. Ini cuman janji doang sih, enggak sampai nazar. Saya pikir peternak rata-rata enggak sampai nazar. Saya bernazar gitu kayak anak pikir cuman pengen janji doang lah, nanti awas ya. Kalau misalnya gue brojol laki-laki sembelih kamu gitu. Mungkin cuman janji biasa aja anak pikir ya. Enggak, enggak terus nazar, wallahu a'lam. Karena enggak dikaitkan dengan Allah kan, cuman biasa aja berjanji aja. Nanti kalau ada plan, rencana kan gitu. Enggak sampai nazar sepertinya, Allah a'lam. Atau kalau misalnya si domba jantan itunya mau disedekahkan gitu, Ustaz, bernazarnya. Enggak, dia mengaitkan itu dengan Allah atau tidak? Atau cuma ngomong doang ke istri? Saya nanti kalau misalnya ini nanti ngebrojolnya laki-laki, nanti bakal saya sedekahin yang itu. Bisa jadi sih, Ustaz. Cuman ke istri doang, enggak sampai saya berjanji kepada Allah, wahai istriku. Kalau itu beda, itu baru itu bisa masuk nazar. Tapi kalau cuman janji gitu doang dan enggak ada orang yang dijadikan objek janji, maka udah enggak apa-apa. Apalagi ini kan keadaannya si bapak dombanya itu meninggal. Mungkin bapak dombanya itu tahu. Iya, dia mati sendiri daripada dibawa dia. Kayak nggak ada harganya, kita udah ngawinin terus habis itu gitu. Iya, siap Ustaz. Iya. Oke. Baik. Bismillah Ustaz. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan titipan Ustaz dari teman kita di YouTube,
Alif dia nggak bisa hadir Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya, ketika kita berakikah untuk diri kita sendiri, apakah kita boleh makan daging akikah tersebut? Terima kasih Ustaz. Tapi Allah alam dia diperbolehkan makan itu insyaallah. Ya, tetap halal buat dia, nggak masalah insyaallah. Baik, Ya. syukran Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Oke. Ya, cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.